tidak mengangkat teleponku. Apa kamu ingin ku habisi? Tidak, aku baru saja mandi, jadi tidak melihat ponsel. Maafkan aku. Dengar ini. Kak Siksi kita yang sangat dingin, ternyata bisa minta maaf juga. Ku beri waktu 20 menit. Jika dalam 20 menit tidak sampai, aku akan sangat marah. Rambutku belum kering. Kalau begitu, datanglah dengan rambut basah. Sudah selesai mandinya, Sishi? Kamu mau pergi kemana? Ada urusan mendesak di kantor, aku akan segera kembali. Sishi? Kamu bahkan belum makan. Sudah berapa lama? 26 menit. Begitu menerima teleponmu, aku langsung berlari ke sini. Biasanya kalau terlambat, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak bisa ya minum alkohol saja. Ide bagus. Terlambat 6 menit. 1 gelas untuk setiap menit. Aku tidak bisa minum alkohol. Segala sesuatu pasti ada yang pertama kali. Cantikku, bagaimana menurutmu? Minum. Wen Yang King, kamu benar-benar sampah. Tadi kamu tidur sangat lelap. Sekarang setelah bangun, mari kita lakukan sekali lagi. Minum airnya. Aku benar-benar tidak sanggup minum lagi. Aku mohon lepaskan aku. Bicara. Ibu, Jeshi, kamu ada di mana? Apa kamu baik-baik saja? Apa semuanya lancar? aku tidak apa-apa. Sebentar lagi aku akan pulang. Suaramu terdengar seperti sedang ada masalah. Jika ada sesuatu, kamu harus mengatakannya pada ibu. Ibu akan melindungimu. Bibi, kamu terus-menerus bilang ingin melindungi putrimu. Tapi bagaimana cara kamu melindunginya? Siapa kamu? Apa yang telah kamu lakukan pada putriku? Aku tidak melakukan apapun pada putrimu. Aku hanya memberinya satu tamparan saja. Atas dasar apa kamu memukulnya? Aku tidak hanya memukulnya, tapi aku juga sudah mempermainkannya. Sishi? Siksi, apa kamu ada di dalam? Buka pintunya. Biarkan dia masuk. Sishi? 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 Ada apa? Wah, apa ini ibunya Jiang Yunsi? Dia cantik sekali. Jangan-jangan itu kakaknya? Apa yang kalian lakukan? Hanya minum-minum. Ayo, Sishi, mari pulang bersama ibu. Mau kemana? Minumannya belum habis. Kamu pikir bisa datang dan pergi sesuka hati? Kalian percaya tidak? Aku akan lapor polisi sekarang juga. Lapor polisi? Coba saja. Kamu percaya tidak kalau hari ini aku akan menghabisi kalian berdua? Di seluruh Jiangcheng, tidak ada yang bisa menghentikanku. Mau minum kan? Biar aku yang minum menggantikannya. Setelah menghabiskan 2 botol ini, kalian boleh pergi. Tuan Muda Wen. Dulu aku yang salah. Aku tidak tahu diri. Aku tidak menghargai kebaikanmu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi nanti. Sekarang kamu setuju? Sudah terlambat. Masih ingatkah kamu saat pertama kali aku mengajakmu pergi makan steak? Tanpa berpikir panjang, kamu langsung menolakku. Kamu bilang sedang diet dan tidak makan daging, hanya makan salad sayur. Hari ini aku akan membiarkanmu makan sepuasnya. Makanlah. Aku tidak mau makan. Baiklah, biarkan Bibi menemaniku ke atas untuk bersenang-senang, oke? Sore hari bersamamu, malam hari bersama ibumu, membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Bawa Bibi ke atas,
Jangan aku makan. Aku akan memakannya. Shishi jangan makan. Shishi. Tuan Muda Wen, kami tidak akan memakannya. Kami juga tidak akan minum alkoholnya. Sekarang aku akan membawa putriku pulang. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangiku. Bibi, tonton video ini dulu sebelum kamu pergi. Apa ini menarik? Jika hari ini kamu berani melangkah keluar dari pintu ini, besok seluruh dunia akan melihat video ini. Ibu, Jessie, kamu benar-benar membuat ibu kecewa. Jika ibu tahu kamu mencari uang dengan cara seperti ini, ibu lebih baik mati kelaparan. ibu, aku tidak melakukannya. Itu karena Wen Yanqing si bajingan itu, dia memberiku obat bius dan merekam video untuk mengancamku. Ibu, Aku, Bajingan, aku akan menghabisimu. Bibi, kulitmu sangat bagus ya. Permainan ini, aku pasti akan memenangkannya. Wen Yanqing, lepaskan ibuku. Kemarilah, coba saja tusuk aku. Kamu merasa hebat hanya karena memegang pisau. Jiang Yunxi, aku beritahu kamu, hari ini ibumu pasti akan aku habisi. Wen Yanqing, urusanku tidak ada hubungannya dengan ibuku. Ibu, Wen Yanqing tidak akan melepaskan kita hari ini. Dia benar-benar seorang iblis. Putrimu telah mengambil langkah yang salah. Dan segalanya menjadi kacau. Tapi, jika aku tiada, aku ingin tahu siapa lagi yang bisa diancam. Ibu, Cici minta maaf padamu. Aku mencintaimu. Sisi. Shishi. Sishi. Iksi. Sishi. Sishi. Shishi. Aku akan menghabisimu. Jiang Yunxi sudah tiada. Kamu, kalian semua tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab ini. Jika tidak ingin masuk penjara, tutup mulut kalian rapat-rapat. Pergilah menyusul putrimu. Aku tidak akan melepaskannya. Di mana aku sekarang? Bukankah aku seharusnya sudah tiada? Siapa aku? Di mana ini? Semua itu tidak penting. Apakah kamu ingin membalas dendam? Ya, aku mau. Tapi aku sudah tiada. Aku bisa membuatmu kembali. Untuk menyelamatkan putrimu, Lalu apa yang harus aku lakukan? temukan bukti kejahatan Wen Yanqing dan seret dia ke pengadilan. Jika kamu berhasil, putrimu akan bisa hidup kembali. Tetapi kamu tetap akan tiada. Baik, baiklah. Semoga kamu berhasil. Halo, polisi. Di sini Jalan Sicu nomor 10. Ada seseorang yang menghabisi nyawa orang lain. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Aku mohon lepaskan aku. Kami menerima laporan. Apakah ada masalah di sini? Masalah apa yang mungkin terjadi? Kami hanya sedang berpesta.
Gadis ini, dia baik-baik saja. Kamu baik-baik saja kan? Kita hanya sedang minum, benar? Benar? Meskipun tidak apa-apa, kalian harus ikut kami. Kamu, ikutlah dengan kami. Krisi, Sishi, Iksi, Ibu, Eksishi, Sishi, Sishi sayangku, ibu tidak akan pernah kehilanganmu lagi. Biar ibu lihat dirimu. Sishi, Bu, Ibu kenapa? tidak apa-apa. Ibu hanya mengkhawatirkanmu. Ibu merasa sepertinya sudah lama sekali tidak melihatmu. Bu, Ibu tidak bertanya mengapa aku ada di sini? Itu tidak penting. Sama sekali tidak penting. Yang terpenting adalah Sishi milikku baik-baik saja. Dia baik-baik saja? Biar ku beritahu, dia sedang dalam masalah besar. Tuan Muda Wen, kecilkan suaramu. Ini kantor polisi. Kamu yang melapor ke polisi kan? Dasar sampah. Kita bertemu lagi. Apa kita pernah bertemu? Kenapa aku tidak ingat? Apa yang mau kamu lakukan? Biar ku beritahu, putrimu itu hanyalah anjing peliharaanku. Nyonya ini, Anda juga harus tenang. Jika kamu berani menyentuh putriku lagi, aku akan menghabisimu. Bu, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Shishi, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Wen Yanqing itu orang yang sangat pendendam. Dia pasti akan membalas kita. Bu, aku takut. Video itu ada di tangan si sampah itu. Aku harus menemukannya dan menghancurkannya. Agar Shishi milikku bisa memulai hidup baru. Mulai sekarang kamu bertanggung jawab atas kebersihan lantai 1 dan 2. Tanpa perintah Tuan Muda, kamu tidak boleh masuk ke ruang kerja dan kamar tidur. Sudah ingat? Ingat, saya ingat. Ruang kerja dan kamar tidur adalah area terlarang. Hal-hal memalukan milik si sampah itu pasti ada di sana. Kemari dan pijat bahuku. Demi putriku, aku rela melanggar janji dan masuk neraka. Dasar sampah, enyahlah kau. Apa yang sedang kamu lakukan? Astaga, apa yang kamu lakukan? Kamu mengejutkanku saja. Tuan Muda, tangan yang biasa digunakan untuk mengepel ini, mana pantas untuk melayani Anda? Lebih baik saya saja yang melayani Anda. Cepat kembali bekerja. Apa ibunya Jiang Yunxi itu sudah ditemukan? Siapa yang sedang kamu cari? Ini urusanku, ibu tidak perlu ikut campur. Kalian semua, keluar. Aku ini ibumu. Kalau aku tidak mengurusmu, kamu pasti sudah ditahan sekarang. Jika aku tidak menekan berita ini, dan sampai ayahmu mengetahuinya, aku ingin tahu bagaimana kamu akan membereskannya. Wanita kejam itu dan ibunya menjebakku. Jika aku tidak menghabisinya, aku tidak pantas menyandang marga Wen. Putraku, aku sarankan kamu untuk menahan diri. Begitu banyak gadis baik yang mendekatimu, kenapa kamu justru tertarik pada Jiang Yunxi? Apa kamu pikir Jiang Ye itu mudah dihadapi? Siapa Jiang Ye? Ibunya Jiang Yunxi. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Hanya seorang wanita rendahan. Apa susahnya menghadapi dia? Jika kamu mengunggah video itu ke internet, ayahmu pasti akan tahu. Jika masalah ini menjadi besar, jangan harap kamu bisa mewarisi Shangxi Group. Ada beberapa hal yang ibu belum bisa katakan padamu sekarang. Intinya, Jiang Ye dan putrinya harus segera tiada.
Berbaliklah. Baik, aku mengerti. Segera sampai. Berteriaklah. Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah teman ibumu. Sahabatnya. Setidaknya dulu begitu. Jiang Ye sangat naif saat masih muda, dan dia melahirkan putri yang jauh lebih naif darinya. Tapi tidak masalah. Tidak ada yang bisa lolos. Dari genggaman kekuasaanku, Lin Xingyao, saat kamu sudah tiada nanti, aku akan mengirimnya untuk menemanimu. Melihat wajahmu ini, membuatku ingin menghabisimu. Benar-benar menghabisimu. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan membawanya pergi. Kenapa? Gunakan dia untuk membuat ibunya menderita. Sudah kukatakan padamu, tangkap mereka dan habisi satu persatu. Apa kamu tidak mengerti cara yang lebih aman? Aku tidak peduli soal keamanan. Aku hanya tahu cara yang menantang. Salah. Tempat yang dia cari itu salah. Ibu! Ibu! Diam. Bicara lagi dan aku akan menghajar wajahmu. Sebentar lagi. Ini sangat seru. Halo Sishi, ada apa? Bukankah aku sudah melarangmu untuk menelepon ibu? Apa videonya bagus? Wen Yanqing, apa yang kamu lakukan pada putriku? Di mana Siksi sekarang? Wanita jalang ini tentu saja sedang bersama tuannya. Kemarilah, sayang. Siapa mamamu ini? Mama, di sini ada kamera pengawas. Sangat berbahaya. Cepat lari. Sishi, Cepat lari. Sishi, jangan takut. Cepatlah lari. Mama akan segera menyelamatkanmu. Tunggulah aku. Dasar bajingan. Berani tidak kamu beritahu di mana lokasimu? Kenapa tidak berani? Kita berada di gedung yang sama. Begini saja, kita main sebuah permainan petak umpet. Aku beri waktu 10 menit untuk menemukan kami. Jika tidak ketemu, aku akan melukainya setiap 1 menit. Jangan. Sishi, Ishi. Sishi. An Sishi. Sishi. Wen Yanqing, dasar penipu. Di ruangan ini sama sekali tidak ada. Sishi. Sishi, kamu di mana? Mama, NBC. Sishi. Mama datang. Mama datang. Jangan takut. Mama. Ibu. Dasar binatang. Bahkan jika aku tiada, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mencari bukti kejahatanku, akan kuberikan semuanya padamu. Aku punya banyak cadangan videonya, bawa pulang dan tontonlah pelan-pelan. Dasar pria gila. Gila?
Aku suka sebutan itu. Tapi pria gila ini dulu pernah sangat mencintaimu. Saat pertama kali kamu melangkah masuk ke pintu perusahaan, aku sudah jatuh cinta padamu. Karena kamu berbeda dari gadis-gadis lainnya. Aku bisa merelakan segalanya. Tapi bagaimana denganmu? Kamu menganggapku hanya sebagai pemuja, menganggapku tidak ada. Aku mengirim 10 pesan WeChat padamu. Tapi kamu hanya membalas dengan satu kata, oh, persetan dengan jawabanmu itu. Sejak kecil, apapun yang aku inginkan pasti akan kudapatkan. Apa hakmu menolakku? Apa kualifikasimu untuk menolakku? Jika kamu tidak memprovokasiku, mungkin aku akan bosan setelah bermain-main beberapa kali. Tapi, kamu malah bersikeras di wilayahku untuk mengumpulkan bukti kejahatanku. Kalau begitu, siapa lagi yang harus kuhabisi jika bukan kamu? Tadi pagi di koridor, kamu sudah menyadari keberadaanku? Benar, aku tidak membongkar rahasiamu, itu semua demi pertunjukan besar malam ini. Bagaimana cara kamu menangkap Sishi? Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Di kota Jiang, aku, Shangxi Group, adalah penguasanya. Pernahkah kamu melihat ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh penguasa? Tuan Muda Wen. Tuan Muda Wen, ini salahku. Aku tidak seharusnya melawanmu. Aku mohon padamu, lepaskanlah putriku. Asalkan kamu melepaskan Sishi, aku bersedia kamu apa-apakan saja. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, jangan memohon padaku. Mari kita tanya Sishi. Sishi, ibumu bilang, ingin menukar nyawanya dengan nyawamu, bagaimana menurutmu? Tuan Muda Wen, bukan Yang Qing. Aku bisa menyetujui apapun keinginanmu, tapi urusanku tidak ada hubungannya dengan ibuku. Tolong lepaskan dia, ya. Aku bersedia menikah denganmu. Kita bisa membangun keluarga bersama bagaimana. Tolong lepaskan dia. Aku mohon lepaskanlah dia. Baiklah. Kalau begitu, mari kita peragakan isi video itu sekali lagi di depan ibumu. Jangan lakukan itu. Jangan sentuh Heksi. Jangan. Lepaskan Sishi. Sangat luar biasa. Kamu bilang jangan, kan? Jangan. Baik, lalu apa yang kamu inginkan? Lepaskan ibuku. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan Sishi. Apa yang ingin kamu lakukan? Kemarilah. Buat dia terluka. Lukai dia, maka aku akan menikah dan membangun keluarga bersamamu. Kamu benar-benar gila? Kamu akan menerima balasannya? Aku tidak tahu bagaimana nasibku nanti, tapi yang jelas kamu pasti akan berakhir dengan sangat tragis. Lukai dia. Aku akan menuruti perintahmu. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Lakukan sendiri. Lakukan. Ayo lakukan. Cepat. Ibunya Wen Yangqing bernama Lin Xingyao. Dia adalah mantan sahabatmu. Dialah yang ingin menghabisi kita. Ayo lakukan. Aku akan menghabisimu. Sishi. Sudah kutebak. Aku sudah tahu kalau kamu tidak akan jujur. Sishi. Wen Yanqing, aku akan menghabisimu. Kenapa aku bisa sampai di sini lagi? Karena kamu sudah tiada lagi. Aku melihat putriku sendiri. Tiada 2 kali di depan mataku. Kenapa kamu menyiksaku seperti ini? Kamu punya 2 kali kesempatan. Kenapa aku tidak bisa langsung menghabisi bajingan itu? Tidak boleh membalas kekerasan dengan kekerasan, kamu tidak akan berhasil. Kamu masih punya 1 kesempatan lagi, jangan biarkan putrimu tiada dengan sia-sia. Ini saat aku berada di kamar Wenshun untuk mencari bukti hari itu. Tidak boleh membalas kekerasan dengan kekerasan, kamu tidak akan berhasil. Katakan, apa? Jiang Yunxi ditangkap oleh ibuku. Tunggu aku segera datang.
Ibu dari Wen Yanqing bernama Lin Xingyao. Dia adalah mantan sahabatmu. Dialah yang ingin mencelakai kita. Lin Xingyao? Sahabat baikku. Kali ini, aku pasti akan menuntut balas padamu. Jangan bergerak. Halo, mobilku mogok. Aku akan mengirimkan lokasinya. Segera datang dan jemput aku. Dasar bajingan kecil. Enyahlah kamu. Habisi kamu, habisi kamu, habisi kamu. Akan ku habisi kamu. Habisi kamu. Sishi, Ibu, Eksi, ibu. cepat. Pergi. Cepat pergi. Eksishi, setelah kamu sampai di sana nanti, kamu harus menjaga keselamatanmu, kamu harus belajar melindungi dirimu sendiri. Tunggu sampai urusan Mama di sini selesai, Mama akan segera menyusulmu. Mama, pergilah bersamaku. Keluarga Wen punya kekuasaan yang sangat besar di kota Jiang. Dia tidak akan melepaskan kita. Mama belum bisa pergi sekarang. Dengarkan kata Mama. Tunggulah Mama di tempat yang aman. Ma, Pergilah. Sampai jumpa. Mama sampai jumpa. Jaga dirimu baik-baik ya. Mama, tidak selamanya Mama yang melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Yanqing, bagaimana keadaanmu? Bagian mana yang terluka? Tuan muda tidak apa-apa. Ini hanya luka luar. Kenapa kamu tidak dihabisi saja oleh Jiang Ye? Lihat itu, aku tidak dihabisi orang lain, tapi malah akan dihabisi ibuku sendiri. Keluar, Baik. Wen Yanqing. Aku sangat kecewa padamu. Jika saja kamu mendengarkan kata-kataku, ibu dan anak Jiang Ye itu sekarang sudah tiada. Kamu bukan anak kecil lagi, bisakah kamu menggunakan otakmu saat bertindak? Segala tindak tandukku saat ini adalah hasil didikanmu. Dulu kamu tidak memedulikanku, sekarang baru ingin mengatorku. Sudah terlambat. Halo, Xiao Ye, ini aku, Xing Yao. Kenapa kamu begitu tega? Sudah bertahun-tahun kamu tidak menghubungiku? Setelah keluarga kami bangkrut, kasta kita sudah tidak sama lagi. Kamu tahu aku selalu keras kepala? Aku tidak bisa merendahkan diriku di hadapan orang lain. Sifatmu itu masih sama seperti dulu. Dulu kamu adalah nona besar dari keluarga terkaya di Jiangcheng. Meskipun sudah bangkrut, kamu tetaplah sahabat baikku. Kamu ada di mana? Mari kita bertemu. Aku masih bekerja, besok aku libur, bolehkah aku menghubungimu nanti? Baiklah. Besok, aku tunggu kabarmu. Kita akan bertemu lagi. Adik tersayang. Xiao Ye. Sudah lama tidak bertemu. Iya. Sudah 20 tahun. Kamu tidak berubah sedikit pun, masih tetap cantik. Kamu juga masih tetap berwibawa. Bagaimana kabarmu selama beberapa tahun ini? Baik-baik saja. Keluargaku bangkrut, ya sudah. Aku bercerai dengan Wen Xun. Ya sudah. Pergi tanpa membawa harta sepeser pun, malah membuatku merasa bebas, bisa makan enak dan tidur nyenyak.
Paman Jiang tiada begitu mendadak saat itu. Di dalam berita, aku melihat para karyawan itu mengepungmu demi uang pesangon. Tahukah kamu, betapa aku merasa kasihan padamu? Kejadian tahun itu tidak usah dibahas lagi. Baiklah, tidak usah dibahas. Mau minum apa? Kopi? Sama denganku? Tidak. Jus saja. Pelayan? 1 gelas jus. Halo, ini jus Anda. Kamu masih sama seperti dulu? Sama sekali tidak berubah. Kita ini sahabat baik. Bukan begitu? Tentu saja. Bagaimana kabar anakmu? Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Ini. Bos, saya kehilangan jejak orang itu. Apa? Kehilangan jejak? Dasar sampah tidak berguna? Aku harus tahu setiap gerak-gerik Jiang Ye. Jika tidak menemukannya, Baik-baik Nyonya, aku akan menghabisimu. saya mengerti. Kamu mau menghabisiku? Aku juga ingin membuat perhitungan denganmu. Kalau bukan karena ibuku yang sedang sakit dan butuh uang, mana mau aku bekerja keras sebagai kuda untukmu, ha? Membantu orang jahat sepertimu, melakukan perbuatan keji. Apa aku ini cuma seekor anjing di keluargamu? Berapa banyak uang yang dibutuhkan ibumu untuk berobat? Ibu, aku pasti akan menemukan bukti kejahatan Wen Yang King untuk melindungimu. Hei, kamu di sana. Kepala pelayan, Tuan Muda, apa kamu tuli? Aku sedang mencarimu. Pergi ke ruang bawah tanah dan beri pelajaran pada wanita itu. Hajar dia sampai kapok. Cepat pergi. Tuan Muda, tolong tenanglah sebentar. Tenang, apanya? Apa kamu mau aku menghajarmu juga? Cepat pergi. Cepat pergi. Anak kurang ajar. Apalagi yang kamu lakukan? Ayah. Kenapa ayah sudah kembali? Sepertinya aku pulang di waktu yang salah. Apa aku mengganggu aksi jahatmu? Keluarga Wen dan keluarga Jiang adalah satu keluarga. Jiang Ye adalah istriku. Bahkan jika harus bangkrut sekalipun, aku harus tetap menyelamatkan keluarga Jiang. Sayang, Bukankah aku memintamu istirahat di lantai atas? Kenapa kamu turun ke sini? keluarga Wen tidak perlu ikut hancur bersama keluarga Jiang. Mari kita bercerai saja. Siapa? Maafkan aku, Ketua Dewan, maafkan aku. Kemari kamu. Aku akan menghabisimu. Menghabisimu. Hari ini aku akan menyingkirkan pengkhianat bagi keluarga Wen. Aku akan menghabisimu. Wen Sun, apa yang kamu lakukan? Putra kita masih terluka. Jika ingin memukul, habisi saja aku. Mian. Ini aku, Bibi Jiang, ibunya Sixi. Bibi, kamu cepat pergi. Di sini berbahaya. Tidak apa-apa. Mereka sekeluarga sekarang ada di dalam kantor Wen Shun. Apakah Sisi sudah menceritakan urusan kami berdua kepadamu? Ada urusan apa di antara kalian berdua? 1 tahun yang lalu, adikku dilecehkan oleh Wen Yanqing. Keluarga Wen memberikan sejumlah uang kepada keluargaku, lalu menggunakan koneksinya untuk menutupi masalah tersebut. Tapi kemudian, adikku menderita depresi, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri.
Sisi pergi bekerja di Shengxi Group hanya untuk membantuku. Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ibuku sekarang sedang berada di keluarga Wen untuk mengumpulkan bukti kejahatan si bajingan itu. Dia benar-benar dalam bahaya. Aku sudah tidak punya pilihan lain. Hanya Anda yang bisa membantunya. Sisi, kamu sampai tidak bisa pulang ke rumah demi membantu membalaskan dendam adikku? Katakan saja, apa yang harus aku lakukan? Dekati bajingan itu, dan bekerja samalah dengan ibuku untuk menemukan bukti-bukti kejahatannya. Sisi dia masih berada di kota Jiang. Dia bilang dia mengkhawatirkanmu. Dia tidak bisa membiarkanmu sendirian melawan keluarga Wen Yangqing. Mian, Bibi harus pergi sekarang. Waktunya sudah terlalu lama. Tenang saja. Bibi pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu. Bibi, kamu harus berhati-hati. Wen Yangqing itu bukan manusia, dia sangat kejam. Bermain wanita saja sudah buruk, sekarang dia bahkan ingin menghabisi orang. Putraku menyukai mereka, itu adalah kehormatan bagi mereka. Jika mereka tidak tahu berterima kasih, maka mereka harus diberi pelajaran. Berikan sejumlah uang kepada gadis di ruang bawah tanah itu, dan segera usir dia pergi. Aku sudah bersusah payah mencapai posisi ini. Kamu, dan juga kamu, siapapun yang berani menghambatku, aku akan menghabisi kalian. Anak itu hanya tidur dengan beberapa wanita? Apa kamu perlu membesar-besarkan masalah ini? Apa kamu bilang hanya tidur dengan beberapa wanita? Dia sudah berkali-kali menggunakan obat-obatan untuk melecehkan para wanita itu. 1 tahun yang lalu, gadis yang melompat dari gedung karena dia, apa kamu sudah lupa? Selama bertahun-tahun ini, hanya untuk membereskan kekacauan yang dia buat, kamu tahu sendiri berapa banyak uang yang telah kita keluarkan, lebih dari 100 juta dolar. Aku sarankan kamu bicara baik-baik padanya, suruh dia menahan diri sedikit. Jika tidak, aku sebagai ayahnya akan menyerahkannya sendiri ke kantor polisi. Beraninya kamu? Lihat saja kalau aku berani atau tidak. Jika kamu berani membiarkan polisi menangkap putraku, aku akan memberitahu polisi. Bagaimana ayah Jiang Ye tiada? Kamu berani mengancamku? Demi menjadi orang terkaya di Jiangcheng? Kamu menghabisi ayah Jiang Ye dan berselingkuh denganku saat masih menikah, semua perbuatanmu itu, kejahatan yang kamu lakukan, jauh lebih banyak daripada putraku. Kamulah yang menukar obat Pak Tua itu, kamu yang memicu serangan jantungnya. Melaporkanku, nasibmu juga tidak akan berakhir baik. Ayah, maafkan aku. Aku sungguh buta. Menganggap musuh sebagai suami, hingga mencelakaimu, dan membuat kejayaan keluarga Jiang hancur lebur. Wen Sun, Lin Xingyao, kalian sekeluarga akan menerima balasannya. Minggir. Tuan Muda, tanpa perintah dari direktur, saya benar-benar tidak bisa membiarkan Anda keluar. Aku... Dasar rendahan. Dasar sampah. Wanita kejam. Halo? Dasar bajingan kecil. Setelah mencelakai begitu banyak orang, apa kamu masih bisa tidur nyenyak? Dasar pengecut yang bersembunyi di kegelapan. Aku sudah tahu kalau kamu belum tiada. Aku masih menunggumu untuk mencariku. Belakangan ini kamu begitu patuh. Apa kamu sedang dikurung di dalam kandang anjing? Apa kamu percaya kalau aku bisa kapan saja membuat perhitungan denganmu? Benarkah? Sekarang aku sedang berada di rumahku sendiri. Bagaimana denganmu? Bisakah kamu keluar dari kandang anjingmu itu? Kamu... Tuan Muda melarikan diri. Cepat kejar dia. Cepat. Halo, Ketua Dewan. Tuan Muda melarikan diri. Berhenti. Balikkan badanmu. Lepaskan maskermu. Lepaskan maskermu.
Sisi. Mian, kamu tidak apa-apa. Aku sedang beruntung. Ayah Wen Yanqing sudah kembali, dia memberiku sejumlah uang, dan aku berhasil selamat dari maut. Sisi. Aku sudah bertemu dengan Bibi. Bagaimana keadaan ibuku? Dia baik-baik saja kan? Sepertinya Bibi cukup aman. Dia menyamar menjadi seorang lansia, dan bekerja sebagai pelayan di keluarga Wen. Aku bahkan sampai tidak mengenalinya. Bibi sangat marah saat mendengar kamu masih di kota Jiang. Aku sarankan sebaiknya kamu segera pergi. Kekuasaan keluarga Wen terlalu besar, kita tidak bisa melawan mereka. Tidak, aku tidak bisa pergi. Kalaupun harus pergi, aku harus pergi bersama ibuku. Mian, kamu jaga diri baik-baik ya. Sisi, Ciksi. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Sisi. Halo? Bibi Jiang, Sisi dibawa pergi. Halo? Aku tahu di mana putrimu berada. Beraninya kamu memukul putraku? Beraninya kamu memukul putraku? Teruslah memukul, rasakan ini. Terus pukul dia. Hentikan pukulannya. Aku masih meremehkan kalian berdua, ibu dan anak. Ternyata kalian berani melukai putraku. Sayang sekali. Kalian masih terlalu naif. Kalian telah melakukan banyak kejahatan. Kalian akan menerima hukumannya. Hukuman? Hanya orang lemah yang berharap pada takdir. Begitu aku melihat gadis kecil itu, aku tahu dia memiliki hubungan yang sangat erat denganmu. Aku sengaja melepaskannya, menyuruh orang untuk mengikutinya, dan hasilnya, dia benar-benar pergi mencarimu. Licik! Di belakangku adalah lokasi konstruksi gedung Wen. Dan kamu akan terkubur selamanya di fondasi ini. Habisi dia. Meskipun aku sudah tiada, aku akan kembali untuk menuntut balas pada kalian. Untuk apa kamu kesini? Anak nakal itu kabur dari villa. Apa dia datang mencarimu? Dia itu putramu. Aku tidak punya putra yang berhati dingin dan durhaka seperti itu. Lepaskan dia. Jangan lepaskan. Kamu juga tertarik pada wanita tak tahu malu ini? Gunakan otakmu sebelum bicara. Sudah kukatakan padamu, aku sangat menyukai Jiang Yunxi. Aku sangat berharap dia bisa menikah dengan putra kita, tapi kamu terus saja berulang kali menghalanginya. Apa maumu? Wanita tak tahu malu ini tidak punya niat baik. Dia diam-diam mengumpulkan bukti bahwa Yanqing melecehkan gadis-gadis. Jika tidak menyingkirkannya, putra kita akan masuk penjara. Pantas saja putramu berani menghabisi orang, itu semua karena contoh yang baik darimu. Gadis kecil, maafkan aku. Aku tidak mendidik dengan baik istri dan putraku sendiri, sehingga mereka melakukan hal yang menyakitimu. Aku sangat menyesal. Aku akan memberimu sejumlah kompensasi, agar kamu bisa pindah kota dan hidup dengan baik. Lupakan semua yang terjadi di sini. Bagaimana?
Lepaskan dia. Dia adalah putri dari kamu dan Jiang Ye. Apa katamu? Saat kalian bercerai, Jiang Ye sudah hamil. Dia hanya tidak memberitahumu. Jiang Yongxi, harus tiada? Apa kamu sudah gila? Kamu memintaku untuk menghabisi putriku sendiri? Yanqing itu putramu, apa kamu ingin semua orang tahu bahwa putramu telah menodai putrimu sendiri? Yanqing adalah adikku. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kamu bohong. Aku tidak mungkin punya adik bejat seperti itu. Tidak mungkin. Wen Sun, jika masalah ini terbongkar, ini akan menjadi skandal besar. Pikirkanlah putra kita, pikirkan keluarga Wen, pikirkan Shengxi Group, tidakkah kamu tahu betapa sulitnya mencapai posisi sekarang? Apa kamu tega menghancurkan putramu sendiri? Dan menghancurkan Shengxi Group? Di mana Jiang Ye? Jiang Ye? Dia sedang bersembunyi. Dia ingin Mencari Jiang Ye dan mencelakai putra kita. kita. Di sini, kamu yang urus. Ketua. Apa maksud Anda? Xiaoxi, maafkan aku. Aku bukan ayah yang baik, tapi aku hanya punya adik laki-lakimu sebagai satu-satunya pewaris. Dia tidak boleh celaka. Di kehidupan mendatang, aku akan membalas budimu dan ibumu di kehidupan mendatang. Apa kamu akan menghabisi aku dan ibu? Wen Shun, dasar kamu binatang. Kamu bukan ayahku, kamu tidak mungkin ayahku. Aku mengutuk kalian, keluarga Wen. Kalian semua akan menerima balasan yang mengerikan. Rasanya dibuang oleh ayah kandung sendiri, pasti sangat menyakitkan, kan? Mau bagaimana lagi? Salahmu sendiri kenapa kamu bukan seorang laki-laki? Melihat keadaanmu yang sudah di ujung tanduk, aku akan berbaik hati memberitahumu sebuah rahasia kecil. Putraku dan kamu, sama sekali tidak punya hubungan darah. Dia tidak punya kakak perempuan rendahan, sepertimu. Sejak hari pertama kamu masuk ke perusahaan, aku sudah tahu identitasmu. Salahmu sendiri punya wajah yang sangat mirip dengan Jiang Ye, wajah yang sangat aku benci. Ibuku sangat lembut dan baik hati. 10.000 kali lebih baik darimu. Dia pantas untuk dicintai. Biar ku beritahu, kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Kalian tidak akan pernah bisa menyakitinya. Kalau aku tidak bisa menyakitinya, apa aku juga tidak bisa menyakitimu? Enyahlah kamu, dasar wanita tak tahu malu. Hentikan. Jiang Ye, jangan bertindak gegabah. Jika tidak, aku akan menghabisi Jiang Yongxi. Lepaskan putriku. Xiao Ye, tenanglah. Apapun bisa kita bicarakan baik-baik. Bicara apa? Bicara tentang bagaimana kamu dan Lin Xingyao membuat ayahku tiada? Bicara tentang bagaimana kalian menggelapkan harta milik keluarga Jiang? Atau tentang bagaimana putra kalian menyiksa putriku? Wen Shun, ayahku selalu menganggapmu seperti putra kandungnya sendiri, tapi kamu malah menghabisinya? Apa kamu tidak takut kena azab langit? Tuan Besar memang menganggapku putra kandung. Tapi bagaimanapun aku bukan anak kandungnya. Xiao Ye, sudah 20 tahun tidak bertemu. Kamu masih tetap cantik. Jangan coba-coba merayuku. Ayahku tidak pernah mempermasalahkan asal-usulmu. Dia bahkan menyerahkan perusahaan untuk kau kelola, dan membimbingmu secara langsung. Kenapa kamu tega melakukan itu padanya? Aku hanya menantu yang menumpang hidup. Aku sudah bersusah payah mencapai posisi ini. Aku tidak akan membiarkan keluarga Wen hancur berantakan. Xiao Ye, lihatlah putri kita. Apa kamu tega membiarkannya kehilangan nyawa? Jiang Ye, letakkan senjatamu. Jika putriku tiada, kalian semua tidak akan ada yang selamat. Jiang Ye, dengarkan aku. Jangan mendekat. Jiang Ye, aku awalnya tidak ingin bertindak sejauh ini,
Tapi kamulah yang memaksaku. Ibu. Kamu tidak akan bisa melawanku? Aku sudah menyiapkan ini khusus untukmu, seorang ibu pecandu yang mengonsumsi obat-obatan terlarang, mengalami halusinasi, lalu menghabisi putrinya sendiri. Menurutmu bagaimana cerita yang aku buat ini? Ini cukup untuk menjadi berita utama di masyarakat. Apakah kalian suka dengan cara ayah kalian membuat kalian tiada? Wen Shun, jika aku tiada, bukti kejahatanmu dan Wen Yanqing akan segera tersebar di internet. Jiang Ye, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Bahkan jika kamu menemukan buktinya, memangnya kenapa? Kekuasaan untuk mengendalikan media ada di tanganku. Aku ingin lihat, apakah kamu bisa bergerak lebih cepat daripada kecepatan internet? Lepaskan putriku. Jiang Ye, serahkan semua bukti itu. Jika tidak, aku akan menyakiti Jiang Yungxi sampai habis. Suruh ibumu menyerahkan buktinya. Cepat katakan. Wen Yanqing bukan anak kandung Wen Sun. Sudah diambang kehancuran pun, kamu masih ingin mengadu domba. Sishi. Wen Shun. Jangan sampai kamu yang merasa paling pintar ini, akhirnya malah membesarkan anak orang lain. Jiang Yungxi hanya bicara omong kosong, dia sedang membohongimu. Demi bertahan hidup, apapun akan mereka katakan. Wen Sun, jangan biarkan semua yang telah kita dapatkan hancur begitu saja. Exi. Habisi Jiang Yunxi sekarang. Ishi. Xiao Ye, lihatlah putri kita. Dia akan segera tiada di hadapanmu. Apa kamu tega melihatnya tiada di depan matamu? Panggil ambulans. Beritahu aku di mana buktinya, maka aku akan memanggilkan ambulans untuknya. Di mana? Ada di ponselku. Selamatkan Exi. Cepat. Cepatlah sedikit. Cepat. Cepat. Panggil ambulans. Lepaskan mereka. Apa kamu sudah gila? Biarkan ibu dan anak itu tiada bersama, agar di kehidupan mendatang, mereka bisa menjadi ibu dan anak lagi. Exi. Bagaimana dengan mereka berdua? Kamu sendiri yang menusuknya beberapa kali. Apa kamu tidak sadar? Temukan Wen Yanqing. Jika terjadi kesalahan lagi, aku bisa saja tidak hanya memiliki Wen Yanqing sebagai satu-satunya anak laki-laki. Ibu? Ibu di sini? Ibu? Shishi. Mama?
Benar-benar tidak disangka. Wen Shun sudah merencanakan segalanya, membuat ayahku tiada, dengan susah payah menjadi orang terkaya di kota Jiang. Ternyata Wen Yanqing bukanlah putranya. Katakan padaku, bukankah ini namanya karma? Kenapa aku masih hidup? Sebenarnya kamu masih punya satu kesempatan lagi. Sebenarnya berapa kali kesempatan yang aku punya? Ini adalah kesempatan yang terakhir. Baiklah. Kalau memang begitu, cepat biarkan aku kembali. Semoga kamu berhasil. Halo? Putrimu sudah dibawa pergi oleh mereka. Aku tahu di mana tempatnya. Begitulah kalau perut sudah kenyang, pikiran jadi kotor. Apa yang kamu lakukan? Ibu bos akan segera datang. Hati-hati dengan nyawamu. Aku tidak melakukan apapun. Aku cuma bersandar sebentar. Lihat gadis kecil ini, bahkan keringatnya pun harum. Sedang apa kalian? Aku sedikit mengantuk, tadi tertidur sebentar. Ibu bos akan segera sampai. Ayo, keluar sebentar untuk merokok dan cari udara segar. Ayo. Gadis kecil itu tidak merepotkan kalian, kan? Kami berdua yang menanganinya. Sudah pasti beres. Tenang saja. Cepat keluar dan lihat ini. Kenapa orang ini tiba-tiba terkapar? Cepat, cepat, cepat. Ada apa? Ada apa? Dia kenapa? Entahlah. Dia tiba-tiba saja tergeletak. Sishi. Sishi, kamu tidak apa-apa? Bu, Kita harus bergegas. Lin Xingyao akan segera sampai. Cepat. Ayo pergi. Cepat pergi. Sishi, ini, cepat. Bos, orangnya sudah tiada. Jiang Ye. Masuk, masuk. Silakan duduk. Duduklah, Shishi. Ini rumah tua keluargaku. Biasanya tidak ada orang yang datang ke sini. Jadi, seharusnya tempat ini cukup aman. Tidak apa-apa, aku sangat berterima kasih padamu. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena uang yang kamu berikan, ibuku mungkin sekarang sudah tiada sejak lama. Lagi pula, aku sudah lama tidak berani bekerja di Shengxi Group. Keluarga beranggotakan 3 orang itu, wanitanya gila, anaknya tidak normal, dan yang tua bahkan lebih kejam dan tidak punya hati. Jika aku terus bekerja di sana, cepat atau lambat hidupku akan berakhir buruk. Bu, apa buktinya sudah ditemukan? Sudah ditemukan. Baguslah kalau begitu. Mari kita serahkan pada polisi, lalu kita pergi jauh dari sini bersama Bu. Tidak bisa. Kita sekarang hanya punya bukti pelecehan yang dilakukan Wen Yanqing. Bajingan kecil itu, meskipun ditangkap polisi, dia tidak akan lama mendekam di penjara. Wen Shun dan Lin Xingyao, 2 orang brengsek itu, mereka berdua bersekongkol hingga membuat kakekmu tiada. Dendam ini, aku harus membalasnya. Jika tidak menghancurkan Shengxi Group, aku tidak akan tenang sampai kapanpun. Kalian semua, benar-benar sekelompok sampah. Mencari satu orang saja tidak bisa. Temukan Wen Yanqing lalu buat dia cacat. Kamu tidak apa-apa? Xiao Ye? Xiao Ye? Kamu salah orang. Xiao Ye? Xiao Ye? Xiao Ye, aku sudah mencarimu selama 20 tahun. Mengapa kamu terus menghindariku? Aku bukan lagi diriku yang dulu.
Dan kamu juga bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu tidak apa-apa? Tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Tidak perlu ikut campur. Xiaoye, Xiaoye, Jiang Ye, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menangkapmu? Aku akan menghabisimu dulu, lalu menghabisi Jiang Yunxi. Lepaskan. anak durhaka. Papa? Kamu merayu papaku? Pergi. Ini putramu? Jiang Yunxi itu putrimu? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Selidiki 2 orang untukku, Jiang Ye dan Jiang Yunxi. Aku ingin tahu tentang Jiang Ye saat melahirkan Jiang Yunxi secara menyeluruh. Bagaimana? Sudah ketemu belum? Sudah ketemu. Sudah ketemu. Bagus sekali. Oh iya, Wen Sun. Sudah tahu seluruh proses. Saat kamu melahirkan Yunxi. Jika dugaanku tidak salah, dia pasti akan segera datang ke rumahmu. Kakak? Ini aku, Xiaoye. Xiaoye? Aku sedang dalam masalah. Bisakah kamu datang membantuku? Jangan panik. Kamu ada di mana? Aku akan menemuimu. Aku sekarang ada di rumah. Aku tidak berani keluar. Aduh, kalau begitu aku segera berangkat. Kirimkan lokasimu padaku. Baik. Sekarang juga aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Hai, sayang, Kenapa kamu ada di sini? aku merindukanmu. Enyah kamu. Aku bilang ya, bagaimana bisa kamu pada kekasih lama? Begitu kejam begini? Kekasih lama apa? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalian orang kaya ini, benar-benar pelupa ya? Sekarang pura-pura tidak kenal aku? Dulu, saat mencariku untuk mendapatkan keturunan, kenapa bisa kenal begitu dalam? Perlu tidak aku mencari putra kita untuk melakukan tes DNA, dan memberitahunya siapa sebenarnya ayah kandungnya? Diam kamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Meskipun kita sudah berpisah, kita pernah bersama. Kamu tidak mungkin tega melihatku hidup menderita dan makan seadanya, kan? Baik. Berapa yang kamu mau? Tidak banyak, hanya 5 juta dolar. Kamu sudah gila? 5 juta dolar? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu untukmu? Bagi keluargamu, 5 juta dolar itu hanyalah jumlah yang sangat kecil. Kamu bahkan tidak rela memberikan sebanyak itu? Aduh, kalau begitu aku akan menemui putraku Wen Yanqing, atau meminta uang kepada Wen Sun. Baik, aku akan memberikan 5 juta dolar padamu. Tapi saat ini aku tidak punya uang sebanyak itu. 200.000 dolar ini, ambillah dulu. Kamu pikir aku pengemis? Jika kamu terus mengganggu, dan identitas Yanqing terbongkar, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Orang-orang bilang kalau wanita sudah tidak punya perasaan, bisa menjadi sangat kejam. Baik, aku turuti maumu, aku akan pergi sekarang. Tapi aku beritahu kamu, sisa 4.800.000 dolar itu, jangan harap bisa kurang sepeser pun. Coba saja kalau berani menguranginya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, jadi aku tidak takut pada apapun. Guo Jinlong, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Kenapa kamu ada di sini? Aku hanya lewat, melihat seseorang yang mirip denganmu berdiri di sini, jadi aku datang untuk memastikannya. Bagaimana denganmu? Aku datang menjenguk teman. Sudah selesai? Sudah? Ayo kita pulang.
Laporan identifikasi yang Anda butuhkan sudah dikirimkan ke rumah Anda. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan laporan antara aku dan Yang King? Tuan Muda Wen memang benar adalah putra kandung Anda. Anda bisa tenang sekarang. Baik, terima kasih. Wen Sun ternyata melakukan tes DNA pada Jiang Yungxi. Laporan ini benar-benar tidak boleh sampai terlihat olehnya. Jiang Yunxi benar-benar putriku. Kamu melakukan tes DNA dengan Jiang Yungxi? Apa maksudmu melakukan itu? Aku ingin Yunxi kembali ke silsilah keluarga secara resmi. Tidak boleh. Jiang Yungxi sudah merendahkan dirinya sendiri. Dia merayu Yanqing. Apa kamu ingin semua orang tahu bahwa kakak beradik kandung keluarga Wen memiliki hubungan gelap? Omong kosong. Kamu pikir aku sedang menyebar rumor? Putriku kembali ke keluarga ini dan dia tidak akan mengambil banyak hartamu. Lihatlah sendiri. Inilah putra kebanggaan yang kamu besarkan. Dia juga putramu, putra kandungmu sendiri. Sejak dia masih kecil, kamu tidak pernah memberinya wajah yang baik. Sekarang setelah tahu, Jiang Yunxi adalah putri kandungmu, kamu begitu memohon agar dia kembali ke keluarga ini. Kenapa? Apakah kamu masih memikirkan Jiang Ye? Kamu bicara omong kosong. Wen Sun, jangan lupakan, bagaimana ayah kandung Jiang Ye tiada? Apa kamu benar-benar tega demi ibu dan anak itu menyakiti keluarga Wen? Menyakiti satu-satunya putramu? Pikirkanlah, betapa sulitnya bagi kita untuk sampai ke titik ini. Aku akan mencari cara untuk menanganinya. Jika ini terjadi lagi, dia bukan lagi satu-satunya putraku, Wen Sun. Sisa pembayarannya akan aku kirim ke rekeningmu. Yanqing segera hancurkan laporan tes DNA antara Yanqing dan Wen Sun. Jiang Ye, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Halo? Xiao Ye, aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Sixi adalah putri kandungku. Bagaimana menurutmu? Kita bertiga sebagai satu keluarga bertemu sekali untuk meluruskan semua masalah dan kesalahpahaman selama bertahun-tahun ini dan membicarakannya sampai tuntas. Sixi bermarga Wen, aku tidak akan pernah menyakitinya. Sisi bermarga Jiang, dia tidak bermarga Wen. Aku membesarkannya sendirian selama 20 tahun, dia tidak punya ayah, dan selamanya dia tidak akan pernah punya. Xiao Ye, sebaiknya kita bertemu saja. Itu tidak perlu. Kamu, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Sixi, apa kabarmu? Ibu, Bolehkah aku masuk? Apakah rumah di kota tidak bagus? Kenapa kamu malah tinggal di tempat seperti ini? Ada urusan apa kamu ke sini? Wen Sun? Sishi. Mama, Shi. Sishi? Pistol bius. Aku sangat rasional, hanya saja ada beberapa hal yang tidak nyaman dibicarakan di depan anak-anak. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku datang untuk memastikan beberapa hal denganmu. Kamu sudah tahu sejak lama bahwa Wen Yanqing adalah putraku. Waktu itu, kamu sengaja menghadang mobilku
Agar aku tahu keberadaan Jiang Yunxi dan menyelidikinya, bukan? Baru terpikir olehmu? Wajah palsumu itu membuatku muak hanya dengan melihatnya. Saat aku melihat Lin Xingyao di bawah gedung apartemenmu sedang bermesraan dengan seorang pria, itu juga bukan kebetulan, kan? Tentu saja. Aku memang ingin kamu tahu bahwa kamu bukanlah satu-satunya pria bagi Lin Xingyao. Kamu membantu membesarkan putra orang lain selama 20 tahun, tapi tidak tahu bahwa kamu punya putri kandung sendiri. Ingin mengadu domba? Kamu yang cerdas, terlihat lebih cantik. Inilah sensasi yang aku suka. Aku tidak menyangka sosok terkenal seperti Wen Xun bisa dikelabui orang lain, bahkan masih merasa sangat bangga. Bukankah tadi kamu bilang bahwa Wen Yanqing bukan putraku? Biar ku beritahu, aku sudah melakukan tes DNA. Wen Yanqing adalah putraku, putra dari Wen Xun. Tapi, dibandingkan dengan anak perempuan, tentu saja, anak laki-laki jauh lebih penting. Wen Yanqing itu putramu? Wen Yanqing adalah putramu? Sungguh cara yang hebat, Lin Xingyao. Langit memang adil. Membiarkanmu, Wen Xun, yang sudah licik seumur hidupmu, akhirnya harus menerima nasib tanpa keturunan sama sekali. Kita ini sudah berumur, masih saja suka berdebat kusir. Dulu aku hanya mempertimbangkan hubungan suami istri kita, sehingga tidak menghabisimu sepenuhnya. Tapi ternyata aku malah memelihara musuh sendiri. Kamu bukan manusia? Dulu kamu membuat ayahku tiada? Sekarang kamu malah ingin mencelakai putri kandungmu sendiri? Apa kamu tidak takut kena hukum karma? Seseorang harus kejam agar bisa bertahan. Salahkan saja dirimu dan ayahmu karena salah menilai orang. Di kehidupan mendatang, jangan pernah bertemu denganku lagi. Kamu. Wen Xun, apa kamu benar-benar sudah menghabisi Jiang Ye dan putrinya? Apa mereka berdua benar-benar sudah tiada? Mulai hari ini, kedua orang itu tidak akan pernah ada lagi di kota Jiang. Jaga putramu baik-baik. Jika tidak, nasib kalian berdua akan jauh lebih tragis daripada mereka. Kenapa tidak mengetuk pintu dulu? Putraku, Mama ingin memberitahumu sebuah kabar baik. Jiang Ye dan putrinya, Jiang Yunxi, sudah tiada. Ayahmu itu sangat menyayangimu. Siapa juga yang butuh bantuannya? Sudah kukatakan, aku sendiri yang akan membuat perhitungan dengan mereka. Siapa itu? Tutup mulutmu. Jika kamu masih ingin menjadi pewaris Shengxi Group dan menjadi orang terkaya di kota Jiang, mulai sekarang, jangan pernah lagi membahas tentang kedua orang itu. Sishi? Di mana Sishi? Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Minumlah pelan-pelan. Kalian berdua sudah tidak apa-apa. Batuk dan sakit kepala itu hal yang normal. Jika kamu merasa sangat tidak nyaman, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu? Sepertinya tidak perlu ke rumah sakit. Maafkan aku ya. Sudah membuat rumahmu terbakar.
Rumah itu tidak seberapa harganya. Lagi pula, kamu yang menolongku lebih dulu. Selanjutnya, apa rencana kalian? Kita harus pergi menyelamatkan seseorang. Siapa? Seorang sampah? Lin Xingyao. Lin Xingyao. Lin Xingyao. Guo Jinlong. Tempat apa yang kamu cari yang terpencil seperti ini? Lihatlah, antri seperti Han. Antri seperti Han. Lihatlah, apa kamu sedang mencoba mencelakaiku? Semakin tua semakin licik. Kamu benar-benar menjadi semakin cerdik seiring bertambahnya usia. Baiklah, kamu benar-benar wanita yang kejam. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu serakah. Pergilah dengan tenang. Guo Jinlong. Kalian berdua benar-benar sampah. Ada apa? Sayang, Jiang Ye. Mungkinkah Jiang Ye ternyata belum tiada? Apa yang kamu bicarakan? Siapa aku? Wen Sun. Kamu pikir aku ini selemah dirimu? Akan kukatakan sekali lagi padamu, Jiang Ye sudah tiada. Jika kamu terus saja bertingkah gila seperti ini, aku akan mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Sayang, lihatlah. Dia ada di sana. Tadi dia ada di sana. Tadi dia berdiri di sana menatapku, Di sedang mana? tertawa. Coba lihat baik-baik di mana? Di mana? Lin Xingyao, jika kamu terus berhalusinasi, aku akan mengirimmu menyusulnya. Jiang Ye? Dia datang untuk menuntut balas pada kita. Dia datang untuk menuntut balas. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Lin Xingyao, besok kamu harus pergi ke rumah sakit dan temui psikiater dengan benar. Orang yang masih hidup saja tidak kutakuti. Mana mungkin aku takut pada hantu yang sudah mati? Tindakanmu cukup kejam juga. Sudah menyelamatkanku, tapi sekarang malah mengikatku. Apa maksudnya ini? Jika bukan karena kami, kamu pasti sudah jadi mayat sekarang. Kalian menyelamatkanku? Berarti ada sesuatu yang kalian inginkan dariku. Kami menyelamatkanmu? Hanya karena jasadmu jauh lebih berharga di mata bos besar. Siapa kamu? Dia adalah bos saya. Lin Xingyao ingin menghabisimu untuk membungkamu. Bekerja samalah denganku, maka aku akan memberimu jalan keluar.
Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Jika tidak mau bekerja sama, kamu akan tiada sekarang juga. Sampah itu, apakah dia akan melakukan apa yang baru saja kita katakan? Bisa. Dia pasti bisa melakukannya. Mengapa? Karena dia bisa mendapatkan keuntungan. Nanti pergilah ke pusat identifikasi, ambil salinan laporan tes DNA antara Wen Xun dan Jishi sekali lagi. Sekalian, buat dokter yang sudah disuap oleh Lin Xingyao itu bicara jujur. Serahkan saja semuanya padaku. Wen Xun bahkan berani mencelakai putri kandungnya sendiri. Apakah satu laporan tes DNA bisa berpengaruh padanya? Exi, Kalian baru saja bilang, kalau aku adalah putri kandung Wen Xun, lalu aku dan Wen Yangqing, aku dan dia. Sishi, dengarkan Mama. Meskipun kamu adalah putri kandung Wen Xun, tapi kamu tidak ada hubungannya dengan Wen Yanqing. Dia bukan putra Wen Xun. Dia bukan putra Wen Xun? Bukan. Sishi milikku sangat hebat, bagaimana mungkin kamu menjadi saudara dengan sampah kecil itu? Lalu apakah aku putrinya? Kenapa? Benarkah, Ma? Jangan menangis. Sampah itu? Dia tidak pantas menjadi ayahmu. Kapanpun itu, Mama akan selalu ada untukmu. Kapanpun itu, Mama akan melindungimu. Jangan menangis, jangan menangis. Lin Xingyao di rumah, apa saja yang dia katakan? Dia bilang ada hantu. Cari rumah sakit jiwa, dan masukkan dia ke sana. Wen Xun? Salam, Ketua Wen. Anda siapa? Saya adalah ayah dari putra Anda. Gila. Wen Yanqing adalah darah dagingku. Kalau bukan karena Lin Xingyao, wanita itu sangat tidak setia. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia bahkan ingin melenyapkanku. Aku pasti tidak akan pernah datang menemui Anda. Kenapa aku harus percaya dengan ucapanmu? Kamu dan Lin Xingyao sudah menikah sekian lama, tapi dia tidak kunjung hamil. Dia merasa sangat cemas. Dulu kami berdua pernah berkencan. Dia tahu kemampuanku. Dia bilang dia merindukanku. Padahal dia hanya ingin meminjam benihku. Lalu, lihatlah, seorang ketua dewan yang hebat sepertimu, ternyata ada juga hal yang tidak bisa kamu lakukan. Kalau kamu tidak percaya, aku masih punya bukti. Dengarkan ini. Sisa pembayarannya akan kukirim ke rekeningmu. Laporan tes DNA Yang Qing dan Wen Yun harus segera dihancurkan. Lin Xingyao ini benar-benar tidak bisa diandalkan, hanya bisa mengacaukan segalanya. Benar sekali. Katakan, apa maumu? Aku belakangan ini sedang kesulitan uang. Jaga mulutmu. Kalau tidak, ini akan menjadi biaya pemakamanmu. Terima kasih banyak. Aku taruh di sini ya. Terima kasih, Ketua Dewan, terima kasih. Bereskan dia. Hasil tes paternitasnya sudah keluar. Aku rasa Lin Xingyao akan segera tamat. Bagus sekali. Besok kita akan mendapatkan hasilnya. Awasi terus pergerakannya. Aku akan pergi memberikan air kepada Lin Xingyao. Jangan beri obat terlalu banyak. Jika dia benar-benar menjadi gila, itu akan memengaruhi hasil putusan hukum akhirnya. Lagi pula dia akan segera tiada. Jadi gila atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya. Lin Xingyao, kamu sudah membohongiku selama 20 tahun. Hebat sekali. Sungguh hebat.
Jiang Ye, aku sudah tahu kalau kamu belum tiada. Kalian semua belum tiada? Mana mungkin aku rela pergi duluan? Ibumu akan segera tiada? Ayahmu akan menghabisinya? Apa kamu akan kembali untuk menyelamatkannya? Omong kosong. Kamu menggoda ayahku, kamu sama hinanya dengan Jiang Yunxi. Aku dan ibumu itu berbeda. Coba tebak kenapa ayahmu begitu marah? Karena dia baru menyadari bahwa putranya bukanlah anak kandungnya. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Memangnya kalian ini siapa? Mohon maaf, Nyonya, ini adalah perintah dari Direktur Utama. Aku akan memecat kalian semua. Keluar. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Kamu ada di rumahku. Jiang Ye, kamu berani sekali ya? Aku memang ada di rumahmu. Menunggumu. Sayang, tolong biarkan aku keluar. Jiang Ye ada di dalam rumah ini. Dia datang untuk membuat perhitungan denganku. Ayah Jiang Ye juga kamu yang habisi. Apakah dia pernah datang mencarimu? Ini berbeda. Ini berbeda. Apa bedanya? Mereka berdua aku yang habisi. Akhir-akhir ini, aku juga sering memimpikan Sixi. Aku sedang berpikir, bagaimana jika atas nama Sixi, kita mendirikan sebuah yayasan? Aku akan membagi sebagian saham dari grup untuk menjaga operasional yayasan tersebut. Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Jiang Yunxi sudah tiada. Atas dasar apa dia masih mendapatkan pembagian saham? Kamu sangat normal. Sama sekali tidak gila. Jangan lupa. Kenapa dulu kita menghabisi Jiang Yunxi? Kenapa memangnya? Dia dan Yanqing adalah saudara kandung. Saudara kandung. Mereka adalah saudara kandung dari ayah yang sama. Lin Xingyao. Ternyata aku meremehkanmu. Tidak disangka, kamu menipuku selama 20 tahun. Tidak mungkin, ini palsu. Ini semua perbuatan Jiang Ye. Dia hanya ingin menghancurkan hubungan pernikahan kita. Jiang Ye sudah tiada. Bagaimana mungkin dia menghancurkan kita? Benar. Dia sudah tiada. Tapi masih saja menjebak kita. Sayang. Wen Sun. Yanqing adalah putramu. Dia adalah putra kandungmu. Bahkan setelah Jiang Ye tiada, dia masih sehebat itu? Maksudmu, arwah Jiang Ye bisa menemukan pria simpananmu, lalu menyuruhnya datang kepadaku untuk meminta uang secara langsung, begitu? Tidak mungkin, aku ingin bertemu Guo Jinlong untuk bicara langsung. Siapa itu Guo Jinlong? Guo Jinlong sudah datang menemuiku. Aku sendiri yang membawa rambut Wen Yangqing dan pergi sendiri ke pusat tes DNA untuk memeriksanya. Masih berani membohongiku? Dasar wanita tak tahu malu. Lebih baik uangku diberikan kepada seekor anjing daripada aku berikan kepada anak haram ini. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Pergi sana, habislah kamu. Apa? Jalan si Chun berbuat kriminal lagi? Berhenti berkelahi. Wen Yanqing. Bu, aku sudah menghabisinya. Seluruh Shengxi Konsortium kini menjadi milikku. Putraku, kamu sekarang adalah orang terkaya di kota Jiang. Ibu bisa membereskan masalah ini, aku bisa menanganinya, biarkan aku berpikir. Biarkan aku berpikir sejenak. Apakah aku ini sebenarnya putranya? Apakah kamu putranya atau bukan? Apa peduliku? Dia sudah tiada. Kelak, seluruh keluarga Wen akan menjadi milik kita. Semuanya akan menjadi milik kita.
Pengacara Chen, ada apa? Ketua Wen memintaku saat ini untuk menelpon Anda dan memberitahu Anda bahwa dia telah mengubah surat wasiatnya. Shengxi Group akan diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Direksi. Saham Anda dan Wen Yanqing telah dipindahkan ke tangan para pemegang saham. Wensun? Wensun, kembalikan isi surat wasiat itu, seperti semula, cepat kembalikan seperti semula. Surat wasiat apa? Wensun sudah mengubah surat wasiatnya. Kita berdua sekarang tidak punya apa-apa lagi. Tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Akulah satu-satunya pewaris keluarga Wen. Bangun, cepat bangun. Ubah kembali surat wasiat itu untukku. Cepat kembalikan seperti semula. Apa yang mau kamu lakukan? Ini semua salahmu. Kamu yang membuatku gagal menjadi putra dari Wen Sun. Ini semua salahmu. Kamu harus tiada. Ibuku sudah tiada. Ayahku sudah tiada. Mulai sekarang tidak akan ada orang lagi yang mengaturku. Aku bebas. Seluruh Shengxi Konsortium adalah milikku. Semuanya milikku. Berita terbaru, di kota ini, konglomerat terbesar Shengxi Group, sang direktur utama Wen Sun beserta istrinya keduanya ditemukan tiada di rumah. Menurut sumber terpercaya, putra mereka Wen Yanqing menjadi tersangka utama. Stasiun televisi kami akan terus memantau laporannya. Mama. Iksi. Mama. Shishi. Mama. Putriku, mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang bisa menyakitimu. Sayang, kamu sudah dewasa. Nanti, saat ibu tidak ada di sisimu, kamu harus menjaga dirimu baik-baik, belajar untuk melindungi dirimu sendiri, dengar tidak? Bu, nanti aku akan menghasilkan banyak sekali uang, semuanya untuk ibu pakai. Bu, aku ingin mengajak ibu keliling dunia. Bagaimana? Mari kita lupakan semua penderitaan ini. Bu, apa yang ibu katakan tadi? Ibu tidak ada di sisiku, apa maksudnya itu? Shishi, ibu harus pergi. Ibu mau pergi kemana? Ibu akan pergi ke surga. Harapan ibu, malaikat sudah membantu ibu mewujudkannya. Ibu harus pergi memenuhi janji. Ibu. Ekshi. Kamu adalah gadis yang paling hebat dan paling luar biasa. Nanti saat kamu sendirian, kamu harus ingat untuk makan tepat waktu, tidur tepat waktu, jangan bekerja terlalu keras, ingat untuk jaga dirimu baik-baik. Berjanjilah pada ibu. Ibu. Kamu harus tetap hidup dengan baik, berjanjilah pada ibu. Bu, apa yang ibu bicarakan? Ibu jangan menakutiku, Bu. Bu, aku tidak mau ibu pergi. Bu, tolong jangan pergi ya, Bu. Maafkan ibu, maafkan ibu. Shishi, maafkan ibu. Maafkan ibu. Bu, jangan pergi ya. Ibu. Ibu, aku tidak mau ibu pergi. Ibu. Ashi, kamu sudah pulang. Hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-21. Ibu mengucapkan selamat ulang tahun untukmu.